muncul tidak di hati kita hasad, kita bilang, kamu jangan lihat langit, kamu jangan lihat bintang, saya aja, kamu jangan lihat bulan. Kata Ibnu Qayyim gak ada. Karena kalau urusannya langit kita gak akan pernah hasad. Kenapa kita hasad? Karena kita rebutan dunia yang sempit ini. Kalau langit itu luas, kita gak akan hasad tentang langit. Dosa pertama yang dimana Allah dimaksiati di langitnya adalah hasad. Dan dosa pertama dimana Allah dimaksiati di buminya juga hasad. Nah, apa nih? Masuk episode 2. Siap. Ya kan? Iya. Episode pertama kita bahas masalah menikah. Iya. Menikah tuh apa? Betul. Visi tujuan besarnya apa? Dan udah dibahas bahwa itu adalah salah satu syariat tua juga dalam sisi. Iya, pernikahan itu, ya kan? Punya anak, ya kan? Punya generasi yang akan melanjutkan tugas kita untuk ngisi amanah ini untuk ngurusin bumi, kan gitu. Ada prolog banyak tentang potensi dari anak itu. Nah, sekarang kita masuk episode kedua. Kayaknya mulai bertutur kayaknya. Episode apa ini Ustaz? Kira-kira kita mau bahas apa? Ya kan? Ya kita kemarin udah nikah tuh kan. Nah, kita sekarang episode 2 ini kita mau bahas apa Ustaz? Kalau yang pertama itu kan pernikahan tuh kita boleh bilang syariat tua. Ya. Benar. Nah, kita sekarang mau bicara tentang penyakit tertua. Penyakit tertua ada ya, Ustaz ya? Ada. Walaupun penonton kita anak-anak muda. Iya. Bukan penyakit fisik. Tapi efeknya kemana-mana termasuk fisik. Allah. Dan ini yang bisa menyebabkan gagalnya manusia membentuk dirinya menjadi khalifah di bumi. Oke. Ya. Makanya poin generasi ini jangan sampai gagal tuh. Ini jangan sampai mereka itu dihinggapi penyakit ini. Ini penyakit bahaya sekali nih. Penyakit tua dari zaman Adam. Tertua ini penyakit termasuk penyakit tertua. Ini kita coba bahas tuh. Dari mulai kita membahas pembahasan tentang ayat tentang kisah anak Adam alaihissalam ini kan di surah Al-Maidah ya. Ya. Jadi watlu alaihim naba abnai Adam bil haqqi id qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yataqabbal minal akhar. Jadi ketika firman Allah berfirman dan bacakan wahai Muhammad kepada mereka kisah dua anak Adam. Ya, di mana kisahnya itu kedua anak Adam itu memberikan persembahan. Korban itu nggak mesti harus motong tapi persembahan untuk Allah gitu ya. Sedekah mereka, tapi yang diterima hanya salah satunya, tidak dua-duanya. Itu awal masalahnya. Jadi Quran ketika membahas tentang anak Adam, permulaannya itu. Ayat itu saja. Iya, langsung persembahan sedekah. Cuma masalahnya di balik itu apa sebenarnya kan gitu kan? Di balik itu kan sebenarnya ada kisah. Nah, sebentar. Sebelum antum terusin Ustaz. Iya. Ini kita dari awal season 1 nih, udah sama season 2 ini salah satu yang menjadi unik di Hikayat podcast ini Ustaz. Kita selalu mengawali dengan kisah Ustaz. Ya kan? Makanya dinamain hikayat. Iya, makanya pas juga tempatnya di hikayat. Iya, kan? Kita akan berhikayat, tapi bukan sembarang hikayat. Hikayat bukan sembarang hikayat. Iya, cakep. Iya kan. Jadi artinya emang kisah ini bisa menguatkan Ustaz, atau apa Ustaz? Betul. Jadi kalau ayatnya kan begitu ya. Jadi ketika Muhammad bacakan kisahnya dua anak Adam, karena mereka dua-duanya memberikan persembahan kepada Allah untuk Allah. Tapi yang diterima hanya salah satu, enggak dua-duanya. Ternyata kan di balik itu para ulama tafsir menjelaskan kisahnya. Ada apa sebenarnya kisah mereka sampai kok memberikan persembahan tiba-tiba tuh. Karena setelah tema yang diterima hanya salah satu, itu tiba-tiba temanya tema ancaman pembunuhan. Kan serem jadinya coba. Lompatan ceritanya itu menjadi kita, kenapa mereka tiba-tiba memberikan persembahan?
begitu yang diterima satu, Satu. yang satu ditolak, Ya. kemudian Ada ancaman. ternyata ada ancaman pembunuhan. Iya, iya. Nah, itu kan kemana-mana ceritanya nih. Oke. Nah, itu kenapa para ulama tafsir menjelaskan runtutan kisahnya tuh. Oke. Nah, runtutan kisahnya itu dijelaskan oleh para ulama tafsir Oke. bahwa jadi kan disebutkan sebenarnya ini antara Qabil dan Habil kan. Ya. Qabil, Itu. Habil dan Nah, Qabil. Qabil itu lebih tua. Bahkan dia Qabil. anak pertama. Oh, berarti ini Qabil lahir duluan sama pasangan yang perempuan kan kembar Betul. kan, ya? Pasangan perempuannya namanya Iklima. Qabil dan Iklima. Nama Oke. Iklima tuh. Disebutnya begitu ya di Oke. kitab-kitab ulama. Jadi Nah, Qabil dan Iklima. Oke. Itu anak pertama lah ya. Anak pertama. Oke. Ya, kemudian nanti terus gitu sampai ada anaknya Adam dikasih nama Habil dan pasangannya Oke. perempuan juga. Namanya kan? Sat. Nah, namanya tuh siapa ya? Lupa saya itu nama siapa itu. Tapi dia bukan langsung anak kedua Sat ya? Jauh dulu. Setahu saya bukan anak kedua. Oke. Setahu saya. Berarti secara umur Iya. kalau logika kita kan paling enggak ya agak Ya, jauh lah ya kalau Nah, masalahnya ada. Ah. Masalahnya adalah yang lahir bersama anak pertama, Qabil itu, Iklima itu Iklima itu. cantik. Iya, cantik. Oke. Ya kan? Nah, yang lahir bersama Habil Ah. itu kurang cantik perempuannya. Oke. Nah, kan kemarin udah waktu Episode pertama satu kan kita udah bilang ya Sama bahwa menikah tidak tadi. boleh menikahi Satu ras. satu perut. Ya. Yang kembarannya nggak ya, boleh. ya. Nah, Qabil itu tidak boleh dong menikahi Iklima Ya. karena itu kembaran Ya, dia. ya. Habil tertarik sama Nah, Iklima Iklima. itu karena cantik gitu. Oh. Oleh Qabil dihalangi. Nanti Hmm. kisah detailnya insya Allah sih episode lain kali ya. Wah, ini masalah cinta Episode nih. lain tuh. Masalah cinta. Masalah cinta ya. Cinta. Nanti pokoknya Qabil itu akan menggunakan berbagai macam cara dan alasan untuk menghalangi pernikahannya Habil ini. Oke. Bahkan disebut karena mungkin saking cantiknya, Ah. ya kan, Qabil tuh ingin menikahi sendiri tuh. Oh, melanggar syariat. Melanggar. Ya kan? Tapi Adam ngelarang, nggak Oke, boleh. oke. Itu haram, Bu, nggak boleh itu. Ah, Aturannya secara Hmm. aturan syariat tidak boleh. Hmm. Gitu. Nah, singkat kata, masuklah ke dalam Ah. ayat tadi. Ah. Maka kemudian Ah. ya udah, Oke. kalau gitu untuk pembuktian siapa yang benar dalam konflik ini, Oke. silahkan kalian memberikan persembahan kepada Allah. Nah, Qabil, si anak pertama yang kembaran Iklima itu, Qabil itu petani. Oke. Petani. Ya. Kalau profesinya tua petani, ya. oh tua. Ini profesi tua. Tua. Jadi profesi tua nih, jangan sembarang nih. Iya. Petani, Iya kan Dan- kita udah pernah bahas. Iya. kan? betul. Dari nama Adam itu. Ya kan, artinya ternyata profesi ini profesi yang mulia betul. Iya. Karena buktinya sampai sekarang kita perlu makan, Betul. lebih daripada yang keperluan Ya, kita yang lain. ya. Oke. Tapi kalau Habil peternak, Oh, oke. punya termasuk ngasih persembahan. sembahan, tentu dong Qabil ngasih tanaman, Ya, Iya. hasil Habil ayo, ngasih ya. kambing, Kambing. domba tuh. Ah. Si domba tuh. Nah, disitulah kemudian ayat mengatakan fatuqubila min ahadihima walam yutaqabbal minal akhar. Yang diterima cuma salah Satu. satunya. Yang diterima adalah si Habil. Oh, yang peternak itu. Si peternak, sapi, si adik kambing, ya, yang adiknya. ingin menikahi Iklima itu. Betul. Oke. Itu yang diterima tuh dia. Itu Oke. kenapa Sat, dalam kisahnya? Nah, dalam kisahnya memang ya kan, dalam kisahnya disebutkan para ulama, Habil tuh ketika diminta untuk memberikan persembahan, dia memilih yang terbaik. Ini perlu kita bahas khusus dalam tema sedekah ini. Oke. Tapi memberikan yang terbaik. Oke. Jadi dia pilihkan kambing tuh, itu yang gemuk, ya kan, gemuk. Oke. Ini domba dia ini, Ya. gemuk, bahkan tanduknya itu besar gitu kan. Luar Pokoknya biasa. istimewa lah. Istimewa. Hmm. Dia berikan terbaik. Bahkan disebutkan itu kambing paling dia sukai. Oke. Disebutkan begitu. Oke. Ya kan? Oke. Nah, kalau Habil enggak, Qabil Qabil. enggak. Qabil si anak pertama itu, tanaman yang diberikan itu tanaman yang jelek. Oke. Tanaman yang jelek diberikan itu. Akhirnya ya sudahlah. Ternyata yang diterima adalah yang memberikan persembahan terbaik. Hingga pelajaran juga ya. Nah, itulah singkat katanya. Akhirnya kemudian nanti sampai pada kata qala la aqtulannak, ya kan? Jadi ketika
Akhirnya si yang tidak diterima itu Qabil Si itu Qabil marah. Ya kan? Kok saya nggak diterima nih? Habil yang terima nih. Sementara Qabil nggak mau betul kalau saudari perempuannya dinikahi sama Habil. Gimana caranya supaya supaya dia tetap tidak bisa menikah? Maka Qabil mengancam adiknya, "La'aqtulannak, saya bunuh kamu." Nah, itu oleh para ulama didefinisikan. Ini yang penyakit tua. Ini penyakit tua nih. Ulama mengatakan apa? Kata para ulama, Allah mengatakan dosa pertama yang dimana Allah dimaksiati di langitnya adalah hasad. Dan dosa pertama di mana Allah dimaksiati di buminya juga hasad. Di langit itu iblis yang hasad. Betul. Itu iblis kan Adam, jelas ya mengatakan iblis ketika tentang Adam udah kita bahas ya. Qala ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Gimana saya suruh sujud ya Allah? Bagusan saya daripada dia. Ya kan dia dibuat dari tanah, saya dari api. Itu iblis, hasad. Karena hasad maka dia terus berupaya bagaimana caranya Adam itu kehilangan kenikmatan. Maka hasad itu ulama mengatakan hasad itu ketika ada orang tidak suka melihat orang lain dapat nikmat dan dia berusaha untuk menghilangkan kenikmatan itu. Berarti sudah ada niat, ada action, ada niat, ada action. Itu makna definisi hasad. Itu hasad, betul itu hasad. Hasad. Gini masalahnya kita suka salah membedakan antara hasad iri gitu. Lo iri aja lo. Dengki aja lo gitu. Lo enggak boleh hasad. Itu kan berarti salah satu definisi hasad adalah dia udah punya niat enggak suka sama tuh orang kenikmatan. Betul. Sampai dia niat pengen menghilangkan itu kenikmatan. Itu yang terjadi pada Qabil. Sampai action. Qabil action. Betul kan? Benar-benar membunuh. Terjadi pembunuhan nanti, itu kisahnya nanti. Tapi kemudian benar-benar nipu sampai turun ke dunia. Betul. Kan? Iblis betul-betul melakukan supaya akhirnya Adam betul-betul turun. Ya kan, keluar dari surga. Nah, Qabil juga sama. Qabil itu hasad. Para ulama mengatakan muncul di hatinya hasad. Hasad kepada adiknya. Kenapa dia yang diterima sedekahnya kok saya enggak? Nah, dia ingin menghilangkan kenikmatan itu dari adiknya. Maka dia bunuh adiknya. Diawali dari ancaman pembunuhan. Itulah ceritanya. Yang hari ini saya pengen kita bicara tentang tema hasad, dengki, khususnya hasad sesama anak. Ini bahaya Allah. Kebayang. Gini lah, kalau kemarin waktu kita bicara episode 1, ini kan bicara masalah pola Iya. Ya kan, menikah itu kan pola. Ya kan, punya anak, punya anak terus sama keturunan kan sebenarnya pola yang terus sampai sekarang. Kenapa sekarang berkurang tuh? Orang nikah malah nggak punya anak, padahal itu ada tujuan besar menikah kan gitu. Nah sekarang pola yang dari kisah yang sebelum disampaikan anak itu ada penyakit hasad. Yang itu berpola kan gitu. Ya kan, anak nih, anak kandung, ya kan, sama-sama nih dari bapaknya ibunya hasad sesamanya itu. Kalau diambil skup paling kecil tentang keluarga, Ustaz, potensi hasad di antara anak itu berarti orang yang paling terdekat yang bisa menciptakan suasana itu, Ustaz. Betul. Melahirkan suasana seperti itu. Kan gini ya, pertama ini. Sebenarnya kan bayangkan kemarin waktu episode 1 kita bicara anaknya Adam 40 ya. Nah, anak 40 itu kan kalau diceritakan semua panjang, ternyata hanya 2. Kita udah bahas ya. Betul. Oke, anggaplah kisah 2 anak ini kan kisahnya juga banyak. Tapi yang ternyata di zoom oleh Quran, bahkan di awal kisahnya adalah tentang hasad. Dan resikonya hasad. Tentu. Benar juga ya. Artinya Allah ingin katakan ini loh pola manusiawi. Ya, pola manusia pola manusia di mana sering kali terjadi dan akan sering terjadi hasad sesama saudara kandung. Tapi Sat, kan kalau cara di logika Sat, misalnya di manusia mungkin ketika dengar ini bisa jadi ada juga para netizen yang enggak kok gitu. Saya sama adik saya aman-aman. Iya, anak saya sama anak-anak sama kok, nggak ada yang nggak ada. Jangan-jangan padahal tadi Quran itu udah ngasih contoh dari sekian banyak ya kan peristiwa anaknya, cuman ini hasad nih jadi poin besarnya. Dan itu kan bakal jadi pola kan, udah diwanti-wanti nih, hati-hati nih. Ya kan? Tapi kan bisa dibayangkan, Cang. Bisa dibayangkan
kalau sampai kisah tentang hasad Ya. itu pun dialami oleh Nabi Yakub pada anak-anaknya. Oh iya. Iya kan? Iya, benar-benar. Nah, jadi Ya, oke. korbannya hampir Yusuf, dan Yusuf pun hampir dibunuh kan? Iya, benar-benar. Iya, yang harus. Karena ketika saudara-saudaranya itu hasad pada Yusuf, kan kisah awal hasadnya itu mereka ngomong sendiri. Jadi ketika mereka rapat, ya kan, rapat itu mereka kalimat pertama mereka bahwa laqad kana fi Yusufa wa ikhwatihi ayatul lisailin id qalu la Yusufu wa akhuhu ahabbu ila abina minna. Begitu ya. Iya. Yusuf tuh sama saudaranya, maksudnya Bunyamin, adik Yusuf, itu kok lebih dicintai. Jadi kata mereka itu, saudara Yusuf itu, ternyata Yusuf dan saudaranya itu, yaitu Bunyamin itu, ternyata dia menurut mereka nih lebih dicintai oleh ayah kita daripada kita. Padahal kita kan bersaudara, kata mereka. Wa nahnu usbah. Gitu. Bahkan sampai mereka berani vonis inna abana la fi dhalalim mubin. Ayah kita nih enggak bener nih. Enggak adil lah gitu. Iya, bahkan kalimat dhalal sesat. Iya betul. Kalau kayak gini berarti ada juga kalimatnya Qabil untuk ayahnya, Sat. Betul. Ada kan. Kalau saudara-saudara Yusuf nih menyalahkan Nabi Yakub sang ayah dengan kalimat bapak kita sesat. Ya kan, dalam kesesatan yang nyata. Qabil itu ketika hasad dia salahkan bapaknya juga. Ini peringatan buat kita. Benar. Nah, ini nanti tolong dibahas ini, ya kan? Dia salahkan tuh Nabi Adam. Gimana gitu. tuh? Dia bilang, kenapa sampai sedekah saya tidak diterima? Itu karena bapak saya Adam ini itu enggak adil. Dia mendoakan, serius mendoakan adik saya Habil supaya diterima sedekahnya, sementara saya enggak didoakan. Gitu. Padahal tadi udah kita bilang kan, keseriusannya beda. Iya, kan kamu juga memberikan sedekah yang jelek. Paham ya? Jadi kadang orang hasad itu suka menyalahkan orang lain. Belum tentu orang lain melakukan itu. Kesalahannya di diri dia sebenarnya. Tapi dia yang lempar aja salahnya ke orang lain. Itu pelajaran tuh. Tapi selalu ayah tuh menjadi titik sasaran kesalahan ketika terjadi hasad antara anak. Nah, itu loh coba. Berarti ini jadi ilmu mahal untuk para ayah. Kalau anaknya enggak 1, 2, 3, minimal 2 gitu ya. Berarti dia harus punya kemampuan agar anak-anak itu tidak muncul hasad dan dia yang terkena salah, ayah itu. Benar. Harus ada metodologi. Tapi kan Lid, kalau kita sebagai ayah ya, misalkan nih, kan kadang-kadang kita wajar aja kalau kita misalkan ya lebih ada kecenderungan ke anak yang satu atau yang lainnya gitu. Tadi mungkin kalau tadi kan Habil sama Qabil contohnya, kalau Qabil karena dia pakainya ngasih persembahan yang jelek-jelek ya kan gitu ya. Ada anak kita nih yang satu anggaplah ya dia menurut, dia apa ya kan. Jadi kita naruh perhatian gitu. Yang ini nih udah kita bilangin enggak. Nah, itu gimana saat itu kan juga terjadi lah. Terjadi. Juga, gitu terjadi. Kan? Jadi gini, betul. Jadi Qabil ketika memberi persembahan jelek, Habil memberikan persembahan baik. Kan kalau Adam alaihissalam tahu, kan dia kan juga pasti. Betul kan? Gimana perasaan kita nih orang ini anak ibadahnya serius, yang ini enggak. Betul. Ya kan? Ini lebih maksimal, ini main-main. Kan ulama juga memberikan komentar ketika tema kisah Yusuf, Nabi Yusuf dan Nabi Yakub. Kenapa Yakub sangat mencintai Yusuf sampai terlihat berbeda dengan saudaranya? Karena Yusuf itu bukan hanya tampan wajahnya, tapi akhlak paling baik. Ya, orang tua mana yang nggak suka lihat anak itu. Kan gitu kan? Iya betul. Nah, tapi ini saja itu kalau sampai memunculkan hasad antara anak kan efeknya negatif. Iya sih. Jadi orang tua harus pandai-pandai. Oke. Ini kan seni nih. Seni memuji, mengapresiasi, Betul. condong. Betul. Meski tetap ada sisi fitrah kita agak besar saat condong ke fitrah itu. Atau anak A, anak B. Kalau gini, kalau urusannya urusan hati, toh nggak ada yang tahu. Betul. Dan itu di luar kemampuan manusia karena hati bukan di tangan kita. Ya. Tapi kalau sudah action di lapangan orang tua, maka terjadi seperti zaman Rasul. Rasulullah Muhammad SAW itu pernah didatangi sahabat, kan, di mana sahabatnya berkata, ya Rasulullah, saya baru saja memberikan atau saya ingin memberikan pemberian kepada anak saya, dan tolong Anda jadi saksinya.
saya mau ngasih pemberian nih. Mau ngasih pemberian nih, hibah. Iya ngasih hibah ke anaknya nih. Pokoknya hadiah lah untuk Oke. anaknya. Pertanyaan Nabi satu, apakah semua anakmu kau kasih sama? Itu jawabannya tidak. Maka Nabi mengeluarkan kalimat tegas. Apakah kamu ingin saya bersaksi tentang dosa? Oh, begitu. sampai kita nggak ngasih rata aja dalam bentuk barang Dosa. atau dalam itu dosa ya. Iya, jadi kalau orang tua, kalau hati kan sudahlah, itu kan tidak sama. Tapi kalau sudah nampak di luar, dohir kan, kelihatan. Secara dohir yang kelihatan tuh, itu harus sama. Hibah umpamanya, kalau anak satu dikasih roti satu, yang lain kasih roti satu. Kalau hibah, tapi dengan nanti kalau warisan lain kan, gitu orang tua udah meninggal. Ini ketika orang tua masih hidup, kalau kasih satu sama. Kadang tapi gini, kadang-kadang ya, kadang-kadang pemberian itu kan bisa tidak sama. Ya. Itu bukan karena disengaja orang tua. Contoh gini, contoh ya, mungkin dulu dia mengasuh anak pertama, ekonomi belum terlalu baik, ya kan? Ya kan, kemudian mungkin keadaan berbeda dengan ketika anak ketiga sudah lahir, ekonomi lebih baik. Masa kecil itu mungkin berbeda. Oke, mungkin ya. Tetapi orang tua tetap harus menunjukkan adilnya. Ya, mungkin nanti anak pertama gimana caranya supaya orang tua harus menjaga betul supaya tidak ada hasad di hati anak-anak. Karena akan buruk banget hasilnya. Ada kekuatan komunikasi yang kuat juga dari sang ayah kepada anak-anaknya berarti ya. Benar. Mampu mengedukasi. Kalau keadaannya tadi saat waktu anak pertama keadaan belum pas-pasan, duit masih pas-pasan. Saat anak ketiga mungkin rezeki mulai banyak kan. Gitu, tapi anak satu mungkin anggaplah mulai muncul hasad gitu kecil, maka kemampuan ayah untuk artinya orang tuanya kan harus membaca keadaan itu. Nah, orang tua membaca keadaan itu, dia kan harus ambil tindakan. Ya kan, jangan dibiarkan saja. Betul. Nanti itu akan muncul hasad. Nah, Quran sendiri itu sebenarnya sudah mewanti-wanti kita. Sebelum bicara Quran ya, kenapa tema hasad itu harus betul-betul dijaga, ya kan? Pertama tadi, ini pola loh yang Allah tunjukkan di kisah anak Adam. Yang kedua, hasad itu dampaknya buruk sekali. Membunuh ya kalau di Adam. Kalau di Adam kan membunuh, kalau di Yusuf hampir membunuh. Tapi akhirnya dibuang juga. Iya, betul. Ya kan? Tapi tadi ada hadis Nabi, ini serem nih hadis Nabi ini, tentang mulainya hasad. Oke. Nah, Rasul mengatakan, kata Nabi, la tahasadu. Jangan saling hasad. Satu ya. Setelah itu nggak berhenti di situ. Muncul yang kedua, wala tanajashu. Nah, tanajus itu saling menjebak. Orang kalau dia hasad ya, kan? Dia bisa saling cari kesalahan, terus bagaimana supaya salah dia jebak saudaranya. Oh, gimana dia jatuh lah. Wala tanajashu. Kemudian wala tanajashu wala tabaghadu, jangan saling benci. Kalau udah saling jebak, saling benci kan? Iya sih. Betul. Muncul kebencian antar saudara, bayangkan. Setelah itu apa? Wala tadabaru, jangan saling memberikan dubur. Dubur itu artinya orang saling musuhan lah katanya. Musuhan. Satu ngadep sono, satu ngadep sono. Ketemu saudara nggak mau ketemu saudara. Berarti kalau keadaan hari ini, kalau ditarik yang paling ujung adalah tidak bertemu dengan saudaranya gitu. Berarti kalau dimundurin dia karena ada benci. Kalau dimundurin karena saling menjatuhkan. Berarti sebab utamanya ada hasad. Tapi hadisnya terakhir sampai wala tadabaru itu Zat? Wala tadabaru nanti masih ada panjang. Wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din itu nanti ya, ini juga akan potensi menimbulkan hasad segala macam itu, tapi panjang ceritanya. Itu hadis itu tentang persaudaraan. Bagaimana caranya kalian bersaudara. Nah, tapi rangkaian tadi itu tentang hasad itu seburuk itu keadaan. Bayangkan ya kalau bersaudara tadi awalnya hasad, habis itu saling menjatuhkan, habis itu saling benci, habis itu saling bermusuhan. Cang, tapi kalau zaman ini hasad tuh kelihatannya receh Ustaz. Kalau kisah Nabi Adam alaihissalam nih nampaknya dua anak Nabi ini hasadnya bukan sesuatu yang receh. Ustaz. Nah itu menarik tuh. Jadi kan kalau ulama mengatakan hasadnya karena amal ya. Iya ya. Betul. Karena rasa bahwa ini saudara saya kok sedekahnya diterima, kalau saya enggak gitu kan. Jadi hasadnya karena sedekah gitu. Jadi lebih berkelas lah ya. Berkelas ya. Lebih berkelas lah gitu. Tapi hasad itu kan, ini saya pernah baca ya tulisan tentang hasad nih. Seingat saya, mudah-mudahan saya nggak salah. Seingat saya adalah ini yang menjelaskan Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Beliau mengilustrasikan hasad itu seperti kita, kata beliau, coba lihat ke langit.
Oke. Nanti kalau kita lihat ke langit ya, silakan teman-teman netizen lihat ke langit. Umpamanya lagi ada rembulan yang indah di malam purnama atau bintang-bintang lagi bertaburan. Coba lihat ke langit, kemudian teman-teman kita semua lihat ke langit. Oke. Muncul tidak di hati kita hasad? Kita bilang, kamu jangan lihat langit, kamu jangan lihat bintang, saya aja. Kamu jangan lihat bulan. Kata Ibnu Qayyim nggak ada. Iya sih. Ya, betul. Betul ya? Nggak ada. Malah Kenapa? saling bercerita. Betul. Iya. Kenapa? Kata beliau. Karena kalau urusannya langit, kita nggak akan pernah hasad. Oh, iya. Allah. Itu tajam dan dalam. Iya. Itu. Kenapa kita hasad? Karena kita rebutan dunia yang sempit ini. Kalau langit itu luas, kita nggak akan hasad tentang langit. Cakep nih. Jadi urusan akhirat. Contoh gini, ada saudara kita umpamanya rajin sholat tahajud, ya kan? Orang bilang itu urusan langit itu. Tahajud itu urusan langit ya kan? Kan nggak ada kemudian saling hasad, enggak ya, ada saling mendukung, saling ini, saling menasihati, ini itu kan. Ya, tapi kalau urusannya urusan handphone, hasad ada itu. Urusannya urusan kendaraan ada. Maka Nabi pernah mengatakan la hasada illa fitnatain. Kata Nabi, pada dua hal ini itu enggak ada hasadnya. Oke. Yaitu pada kalau kita ngelihat orang, kok hati kita pengen kayak dia, ya kan, orang yang punya ilmu, dalam riwayat punya Quran, kemudian dia amalkan ilmu dan Qurannya itu siang dan malam. Boleh tuh kita. Itu boleh tuh kita bilang, iri gue nih gitu. Iri dia orang punya ilmu kayak gitu, itu ilmunya manfaat. Atau orang punya Quran, masya Allah buat wirid pagi sore itu, itu bukan hasad itu. Kata Nabi itu bagus tuh. Yang kedua adalah kalau kita ngelihat orang, ya kan, Allah kasih harta, hartanya banyak, tapi itu harta yang mau dipakai untuk sedekah. Allah. Kita lihatnya, kita iri itu. Iri gue sama orang itu. Ya kan, dia bisa sedekah kayak gitu. Itu kata Nabi bukan hasad itu. Urusan langit semua itu. Betul ya? Nah, kalau kita, kenapa kita hasad? Karena kita memang memperebutkan sesuatu yang kecil dan sempit. Yaitu dunia. Itu hasad tuh. Makanya ketika tema Qabil kan jadi unik nih. Sedekah bukannya kan akhirat. Nah, sedekah bukannya urusan langit tuh. Betul. Nah, sedekahnya betul urusan langit. Itu tuh cover depan. Coba lihat di balik cover itu. Di balik cover itu ada tema rebutan perempuan. Betul kan? Ya, salah. Panjang deh kalau bahas rebutan perempuan nanti aja kapan-kapan. Salah kan itu pengalamannya. Masuk ke barang. Jadi ada urusan dunia jelas itu Sat ya. Cuman di coverin kan kelihatannya. Iya, itu mah sering kita lihat. Sayangnya sedekah itu memang sering jadi cover. Kesannya sedekah akhirat sedekah. Taunya sebenarnya dunia yang diinginkan semuanya. Popularitas kah? Misalkan gitu ya, apapun ya. Popularitas, pengen kaya, pengen ini, pengen itu. Kesannya langit gitu Sat ya. Padahal singit. Iya kan? Ini pelajaran mahal nih. Nah, di Quran sendiri memang sudah diberikan wanti-wanti tentang tema pintu hasad itu. Setidaknya ada dua yang besar. Yang pertama kalau di kisahnya Adam tadi, temanya sedekah ya. Tapi di baliknya ada rebutan lah, urusan wanita. Tapi yang kisah Yusuf alaihissalam itu kalimatnya jelas tadi. Yusuf dan adiknya itu kok lebih dicintai oleh ayah kita. Masalah perhatian. Jadi hati-hati ketika orang tua memberikan perhatian pada anak satu melebihi anak yang lain dan terlihat. Satu. Tapi yang kedua itu pintu satu tuh. Nah, yang kedua itu adalah salah satu yang jadi masalah besar. Dan ini pasti urusan keluarga. Adalah firman Allah. Wa ta'kuluna turasa aklan lamma. Kalian itu memakan harta warisan dengan cara zalim, rakus sekali. Kalau warisan kan keluarga. Iya betul. Kalau bukan keluarga emang nggak dapat warisan. Dan itu otomatis antar anak. Iya pasti. Yang pasti dapat warisan kan anak. Dalam Islam ilmu pembagian warisan anak pasti dapat kan. Gitu. Jadi Jadi kalau kelihatan kayak gini saat orang tua keluarga Muslim tuh harus sangat perhatian betul kalau sudah urusan harta pada anak-anak ya. Jadi perhatiin pintu tuh. Pintu hasad, hasad itu pintunya dua tuh, yang besar. Betul. Satu harta, dua perhatian. Itu. Hati itu.
Iya. Gimana Jang? Ya itu deh. Kalau yang wanita nanti Jang. Iya. Kita nanti. Iya, PR lah buat kita ini sebagai ayah ya, karena nggak sadar saat kita ngasih perhatian, cuman anak lain ngelihat, Betul. ya kan? Padahal kita mungkin biasa saja. Aneh paham kenapa laki-laki jadi pemimpin saat ya. Gimana? Karena ruang pertama itu adalah ruang di anak-anak bagaimana dia berlaku adil supaya tidak muncul hasad. Betul. Ya. Kan pemimpin begitu kan. Ya. Jadi dia harus menjaga keseimbangan. Benar San. Itu baik pemimpin rumah tangga, pemimpin masyarakat. Kan kalau tidak terjadi ketimpangan nih, umpamanya yang kaya sangat kaya, miskin sekali. Kan itu rawan sekali terjadi konflik sosial, ya kan? Sama. Jadi dalam tema anak juga sama. Kurikulum mendidik anak laki-laki pun menjadi mahal nih Sat ya. Anak laki-laki yang kalau dia berpotensi akan disalahkan oleh anaknya kalau di kemudian hari dia tidak perhatian yang tepat, dia sangat selalu condong dengan harta. Akhirnya dia berpotensi jadi laki-laki dan berpotensi jadi ayah yang akan gitu. Kadang-kadang kadang-kadang kan anak suka nyetuk ya. Iya. Anak nyetuk. Iya nih, bunda nih lebih sayang ke adik daripada hati loh. Kadang-kadang kita sepelekan. Itu mau bocah aja ngomong gitu. Hati. Betul. Iya. Gitu. Kalau itu terus-menerus terjadi dan itu menancap di dirinya, maka akan muncul tadi. Kita khawatir aja. Karena perhatian, pintu hasad dalam kisah Yusuf dan harta dalam tema warisan. Nanti jadi besar trauma pengasuhan. Gitu-gitu ya. Gitu ya. Mas Dan. Bro, habis waktu lagi tuh. Saat ini padahal masih panjang banget karena menurut Anda penting banget ya kan, karena tadi nggak sadar kita lihat ngasih perhatian ke anak satu, ternyata anak lain ngelihat. Itu aja jarak Qabil sama Habil jauh, bukan anak 1 2. Ini kan kita rapat nih, bisa dibilang kan. Nah itu aneh, padahal itu Mas ini ngeri banget ilmu tuh makanya nanti insya Allah kita bahas ya. Andras juga para pendengar juga ingin juga tahu lebih tentang hasil, karena ngeri Sat. Karena efeknya itu loh Sat. Efeknya buruk. Itu aja anak Nabi. Betul. Terbukti sampai hilang nyawa. Betul. Nah itu dia ngeri, menghilangkan kenikmatan itu. Allah jagalah keluarga kita. Sat ini karena udah seperti biasa setengah jam. Masih setengah jam ya? Setengah jam. Mohon maaf ya masih setengah jam. Setengah jam insya Allah. Nanti kita ketemu lagi di episode ketiga. Jangan lupa teman-teman follow Hikayat Fit, insya Allah nanti banyak info-info menarik tentang parenting. Dan yang berikutnya jangan lupa beli merchandise Hikayat Podcast nih, seperti yang gue pakai. Lu bisa cek di link di bawah ini ya. Oke, sampai ketemu lagi insya Allah. Makasih banyak ya, kita lanjutin lagi soal obrolan kita. Insya Allah. Bismillah.